Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi kantor dan komunikasi kantor. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nisa Akmilda yang akan membacakan materi keempat, Nurul Fitra yang akan membacakan materi pertama, Puja Fitria yang akan membacakan materi kedua, dan saya sendiri, Pradila Kartini Putri, yang akan membacakan materi terakhir. Baik, langsung saja kepada Nurul Fitra untuk membacakan materi pertama. Pada Nurul Fitra, dipersilahkan. Yang pertama, struktur organisasi kantor. Struktur organisasi kantor merupakan berdasarkan prinsipnya organisasi kantor atau departementasi. Pengertian departementasi adalah tindakan pertama dalam mengorganisir. Dalam penyusunan organisasi, departementasi sebagai istilah dipergunakan orang. Istilah-istilah tersebut diantara lain yang pertama departmentation, division, organization, grouping, activities, departementalisasi, pembagian pekerjaan, dan lain-lain. Dalam penyusunan struktur organisasi kantor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, susunan, status, kedudukan, dan hubungan pejabat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing pejabat. Yang ketiga, luas dan macam pekerjaan. Yang keempat, pembagian pekerjaan yang seimbang. Yang kelima, prosedur dan mekanisme kerja yang efisien. Dengan demikian, organisasi kantor dapat dirumuskan sebagai bentuk atau susunan organisasi atau badan-badan dengan tugas, pokok, dan fungsi tertentu dan diatur prosedurnya, sehingga terdapat hubungan kerjasama beberapa organisasi guna mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Sekian pembacaan materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Fitra. Selanjutnya pembacaan materi kedua yang akan dibacakan oleh Puja Fitria. Kepada Puja dipersilahkan. Yang berwenang dan tanggung jawab kantor. Secara umum, tugas dan tanggung jawab kantor sebagai berikut. Yang pertama, kepala kantor atau kantor atau kantor tugas memantau tanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kedua, administrasi tugas mengelola rumah tangga kantor, tanggung jawab mencatat dan menyimpan semua wasiat atau surat keluar dan masuk. Yang ketiga, bagian keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Yang keempat, sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kerja pilihan. Untuk pegawai bagian lainnya, membuat surat keluar. Yang kelima, penerima tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Yang pertama, tugas personel kantor. Ada beberapa tugas dari personel kantor, yaitu yang pertama, mengerjakan seluruh tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pimpinan atasan atau CEO. Yang kedua, personel kantor harus memiliki kecepatan, ketelitian, dan kerapian di dalam bekerja. Yang ketiga, personel kantor wajib dalam bekerja dengan kecepatan waktu yang baik. Yang keempat, personel kantor juga harus mengerti bagaimana keluar dan masalah. Selanjutnya, tanggung jawab dari personel kantor. Selain beberapa tugas di atas, ada beberapa tanggung jawab personel kantor juga dimulai dari yang pertama, personel kantor harus memiliki rasa hormat kepada rekan kerja atau apapun jabatannya. Yang kedua, tanggung jawab lainnya adalah bisa menjaga nama perusahaan. Yang ketiga, personel kantor sebaiknya bisa menjaga dan menjalin komunikasi baik.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Puja Fitria, yaitu pengorganisasian kantor. Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Pada prinsipnya berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat bekerja sama dalam suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Azas-azas pokok pengorganisasian. 1. Azas pembagian tugas. Azas dalam pembagian tugas menentukan perlunya tugas untuk dibagi habis, sehingga dapat dijamin adanya bagian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas termaksud. Yang kedua, azas fungsionalisasi. Azas ini menentukan bahwa penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mantap agar antar kegiatan, maka bagian fungsional berkewajiban memprakarsainya. 3. Azas koordinasi. Azas ini menentukan bahwa perlunya setiap bagian menserasikan, memadukan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijaksanaan. 4. Azas kesinambungan. Azas ini mengharuskan tugas-tugas berjalan terus-menerus sesuai kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. 5. Azas akordeon. Azas yang menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan petugas. 6. Azas pengendalian wewenang. Azas ini mengharuskan pemimpin untuk melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahannya. 7. Azas keluasan, menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan. 8. Azas rentang pengendalian, dimaksudkan agar dalam menentukan tujuan suatu organisasi atau orang yang dibawahi oleh pejabat, pimpinan diperhitungkan secara rasional, mengingat terbatasnya kemampuan. 9. Azas jalur dan staf adalah azas yang menentukan bahwa dalam menyusun organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan melaksanakan tugas bantuan. Terakhir, azas kejelasan dalam pembaganan. Azas pembaganan mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasinya agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap organisasi yang ada. Baik, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya pengertian komunikasi kantor yang akan dibacakan oleh Nesa Akmilda. Kepada Nesa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi komunikasi dan media komunikasi kantor. Komunikasi bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, menurut lawan komunikasi, yang terdiri dari komunikasi umum. Komunikasi umum ini dibagi pula menjadi 3 macam, yaitu satu lawan banyak, banyak lawan satu, banyak lawan banyak. Yang kedua, komunikasi pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu komunikator lawan satu komunikan, di mana orang lain tidak boleh mengetahui isi pembicaraan tersebut. Yang kedua, menurut jumlah yang berkomunikasi, terdiri dari komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator dengan seorang komunikan. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok. Manusia sebagai individu dalam pergaulannya setiap hari akan bergaul dengan kelompok rekannya. Dalam kehidupannya terkadang terjadi sekelompok orang melakukan hubungan dengan seseorang atau dengan sekelompok orang lainnya. Yang ketiga, menurut cara penyampaiannya, yang terdiri dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan pun dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Yang kedua, komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis, bisa itu dalam bentuk surat, gambar, lukisan, bagan, atau diagram. Yang keempat, menurut maksud komunikasi, yang terdiri dari memberi perintah, memberi nasihat, berpidato, memberikan ceramah, rapat, perundingan, pertemuan, dan wawancara. Yang kelima, menurut kelangsungannya.
Kelangsungannya ini dibagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung, yang merupakan komunikasi yang tidak dibatasi oleh jarak dan juga tanpa bantuan perantara. Contohnya bertatap muka secara langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yang merupakan komunikasi yang dibatasi oleh jarak, sehingga dalam pelaksananya memerlukan bantuan media komunikasi. Yang keenam, menurut perilaku. Terbagi menjadi tiga macam, yaitu satu, komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang secara resmi sudah diatur dalam struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan serta tidak ditentukan dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari di luar kantor atau organisasi. Yang ketujuh, menurut ruang lingkup, yang terdiri dari dua macam. Yang pertama, komunikasi internal, ialah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua, komunikasi eksternal, adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi dengan masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan, menurut arah informasi, terbagi menjadi satu, komunikasi ke atas, adalah komunikasi yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah tugas yang akan dilakukan dan berupa laporan, pendapat, ataupun saran. Yang kedua, komunikasi ke bawah, ialah komunikasi yang dilakukan dari pimpinan kepada bawahan ataupun dari manajemen puncak kepada manajemen menengah, kemudian ke manajemen bawah. Dalam hal ini, informasi yang diberikan berupa petunjuk, perintah, teguran, ataupun pujian dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pegawai yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sama dan sederajat. Yang keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan, tugas, serta fungsi berbeda dan tidak memiliki wewenang secara langsung terhadap pihak lain. Yang kelima, komunikasi satu arah, atau disebut juga dengan komunikasi monologis, yaitu komunikasi yang hanya berlangsung satu arah, yaitu dari komunikator sendiri yang tidak memberikan kesempatan kepada komunikan untuk berbicara ataupun menyampaikan reaksi. Yang keenam, komunikasi dua arah, atau yang disebut dengan komunikasi dialogis, yaitu komunikasi yang berlangsung dari dua arah, di mana komunikator akan memberikan informasi kepada komunikan, dan komunikan akan memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau feedback. Yang kesembilan, menurut jaringan kerjanya. Komunikasi ini dapat dibedakan menjadi satu, jaringan kerja rantai. Karena berbentuk rantai atau saluran informasi melalui jaringan atau rantai komando, melalui saluran hierarki organisasi. Oleh karena itu, jaringan kerja rantai, saluran informasi mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, jaringan kerja lingkaran. Disebut ini karena saluran komunikasi ini melalui saluran yang berbentuk seperti lingkaran. Yang ketiga, jaringan kerja atau jaringan kerja roda atau bintang. Saluran yang dilalui jaringan kerja roda atau bintang sangat pendek. Dalam hal ini, komunikasi hanya melalui satu sentral saja. Yang keempat, jaringan saluran total. Jenis jaringan ini melihat jumlah hubungan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak-pihak lain atau jumlah hubungan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan para bawahannya. Selanjutnya, media komunikasi kantor. Salah satu media kantor adalah komunikasi tidak langsung yang memerlukan perantara. Berikut berbagai jenis media komunikasi kantor antara lain sebagai berikut. 1. Surat dan sejenisnya, yaitu pesan berbentuk tulisan dengan maksud memberi perintah, instruksi, petunjuk, berita, dan lain-lain. Yang kedua, telepon dan alat-alat sejenisnya, yaitu pesan berbentuk lisan dari seorang kepada orang lain dengan perantar alat elektronik. Yang ketiga, papan pengumuman, yaitu pesan berbentuk tertulis dalam bentuk tulisan di papan yang disimpan di tempat yang mudah dibaca orang. Yang keempat, pamflet, selebaran, spanduk, yaitu pesan yang tertulis untuk ditempel dengan maksud-maksud khusus. Yang kelima, cybernet, yaitu pesan dalam internet dengan fasilitas telekomunikasi global. Yang keenam, buletin,
majalah, dan sejenisnya, yaitu pesan-pesan yang berupa informasi ilmiah aktual dalam bentuk bahan cetak dengan periode yang tetap. Yang ketujuh, televisi atau radio. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan anggota kelompok saya yang telah membacakan materi. Dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.